어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada kakak-kakak yang sudah berkenan hadir di acara penyuluhan saya yang bertema berperilaku jujur dalam kehidupan mahasiswa untuk mencegah kedepannya melakukan korupsi. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Khairunisa Dwi Febrina, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan keperawatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai berperilaku jujur. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini diantaranya yaitu memberikan pengetahuan mengenai korupsi di lingkungan mahasiswa. Baik, ini ada poster kakak-kakak mengenai korupsi. Terima kasih. Sebelumnya, apakah kakak-kakak sudah ada yang tahu apa itu korupsi? Belum. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai korupsi. Korupsi itu sendiri adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk memperoleh kepentingan pribadi. Baik kakak-kakak, apakah di sini kakak-kakak sudah ada yang tahu bentuk-bentuk korupsi di lingkungan mahasiswa sendiri itu apa? Baik kak, boleh disebutkan? Nah, salah satunya yaitu tidak jujur dalam mengerjakan tugas. Misalkan cuman mengcopy paste punya temannya, itu salah satu korupsi dalam lingkungan mahasiswa. Ya, benar sekali kakak. Itu sendiri mencakup kebagian plagiat ya kak. Iya. Mencontek atau menyalin lembaran milik kawan sendiri. Iya. Atau copy paste. Benar kata kakak tadi, salah satunya yaitu mengenai plagiasi. Nah, selanjutnya bentuk korupsi yang sering terjadi di lingkungan mahasiswa yaitu mengenai waktu. Nah, banyak sekali orang menganggap remeh masalah waktu ini seperti titik absen, datang terlambat dan pulang cepat. Itu merupakan salah satu bentuk korupsi kakak. Selanjutnya korupsi mengenai uang. Tak jarang mahasiswa yang menggunakan uang kuliah untuk kepentingan pribadi. Nah, kan kita pernah melalui fase-fase SD, SMA, SMP. Ya. Nah, pada saat SMA itu kan biasanya kita membeli LKS atau lembar kerja siswa. Iya. Iya. Dulu tuh saya juga pernah merasakan yang dulunya LKS itu harganya 10.000, meminta uang kepada orang tua 15.000. Ya sama Mbak, kami juga. Nah, uang 5.000 itu merupakan bentuk dari hasil korupsi. Saya baru mengetahui bahwa uang 5.000 itu merupakan hasil korupsi. Astaga, kita sudah pernah makan uang korupsi ternyata. Nah, diharapkan untuk kakak-kakak karena sudah melakukan melakukan penyuluhan ini diharapkan untuk tidak berbohong lagi ya kak Iya kak. mengenai uang. Iya kak. Selanjutnya bentuk korupsi mengenai pemalsuan. Banyak sekali mahasiswa yang tidak berani berurusan dengan dosen, itu contohnya bisa memalsukan tanda tangan dosen, terus bisa memalsukan data-data. Hal tersebut sudah mencakup korupsi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya kakak. Iya. Apakah ada yang ingin kakak tanyakan? Ada kak. Nah, silakan kak. Ya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah kakak jelaskan bahwa tindakan plagiat itu sudah termasuk ke dalam salah satu tindakan korupsi di lingkungan mahasiswa. Tolong kakak jelaskan mengapa sih tindakan plagiat itu termasuk ke dalam tindakan korupsi. Terima kasih kakak. Nah, izin menjawab kak, mengenai tindakan plagiat itu termasuk korupsi, sebenarnya sih sudah jelas kak. Yang pertama karena melanggar hak cipta, Ya. yang kedua itu karena merugikan orang lain. Ya. Tindakan plagiat itu juga bisa dikatakan sebagai pencurian intelektual kak. Oh, berarti itu termasuk ke dalam hal-hal yang sudah melanggar hak cipta ya kakak? Iya, berarti itu bisa terkena, Itu kalau dituntut bisa dapat hukuman. hukuman Ya. ya kak? Ya benar sekali. Oh, berarti
terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Kak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Kak? Tidak ada Kak. Sudah, insya Allah Sudah. sudah mengerti ya, Iya. Kak. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap refleksi diri. Kepada kakak-kakak, apakah masih ada yang ingat apa yang saya sampaikan tadi? Masih, Kakak? Ya, silakan Kak. Nah, yang Kakak sampaikan tadi pertama-tama korupsi yang sering terjadi di dalam lingkungan sekolah, lingkungan mahasiswa tadi. Yang pertama yaitu plagiasi. Nah, yaitu contohnya mengambil copy paste jawaban milik teman. Itu salah satu dari korupsi di lingkungan mahasiswa kan, Kak. Yang kedua tadi mengenai waktu. Nah, mengenai waktu ini seringkali kan mahasiswa itu menganggap remeh tentang waktu. Misalkan hanya menitip nama saat absen ketika dosen masuk. Karena dikarenakan malas untuk pergi ke kampus. Itu salah satunya kan. Yang selanjutnya itu mengenai penyalahgunaan dana. Iya. Penyalahgunaan dana dalam lingkungan mahasiswa. Yang pertama yaitu melebih-lebihkan uang, minta kepada orang tua demi kepentingan pribadi, pribadi untuk berpoya-poya di luar rumah maksudnya kan Kak. Terus selanjutnya yaitu mengenai apa tadi Kak? Aduh lupa. Apa ya Kak? Bentar, saya ingat lagi. Mengenai pemalsuan data. Pemalsuan data kan Kak? Seperti itu. Karena malas berurusan dengan pihak-pihak kampus, jadi dengan sengaja memasukkan tanda tangan contohnya, tanda tangan dosen pembimbing misalnya kan. Jadi itu ya Kak. Itulah yang saya ingat Kak mengenai yang Kakak jelaskan tadi. Ya, benar sekali Kak apa yang Kakak sampaikan tadi. Nah, diharapkan bagi kita semua setelah melakukan penyuluhan ini, kita menyadari bahwa untuk tidak melakukan tindakan korupsi yang sering terjadi di lingkungan mahasiswa, dimulai dari hal-hal kecil tadi kan Kak. Nah, sebelumnya kan kita belum mengetahui bentuk-bentuk korupsi itu seperti apa. Nah, diharapkan setelah kita melakukan hal ini, kita mencoba untuk tidak lagi melakukan korupsi seperti plagiat tadi. Diharapkan untuk kita sedikit demi sedikit berubah lah. Nah, sebelum saya mengakhiri penyuluhan ini, saya ada sedikit jargon ya Kakak. Iya, apa itu Kakak? Nah, tolong sauti kalau saya bilang berani jujur itu hebat, Kakak harus bilang berani jujur itu hebat. Iya Kak. Kak. Baik, kita mulai ya Kak. Iya. Berani jujur itu hebat. Berani jujur itu hebat. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kakak.